Halo Sobat CKN, kembali lagi di podcast Kediri Kasih Tahu. Kali ini dengan saya Tiara Sukmaistina akan berbincang-bincang seru nih dengan narasumber yang mungkin baru dikenal. Boleh perkenalan dulu ya Mbak? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Perkenalkan, nama saya Mercia Devana Savitri. Saya bertugas sebagai staf edukasi penanganan pengaduan di kantor cabang Kediri. Nah, Mbak Mercy sebagai staf EP2KC ya, itu bisa dijelaskan nggak Mbak? Maksudnya tugasnya itu sendiri seperti apa? Ya baik, kalau untuk staf edukasi penanganan pengaduan, artinya di sini saya bertugas untuk menindaklanjuti pengaduan yang datang ke kantor cabang Mbak Tiara. Seperti sama juga dengan layanan di frontliner ya, artinya saya khusus untuk pengaduan peserta seperti itu. Nah, pasti banyak deh Mbak macam-macam peserta ya yang datang ke kantor cabang untuk sekedar menanyakan informasi atau mengalami pengaduan. Nah, ada nggak sih Mbak pengalaman unik nih dengan berbagai macam peserta dan bagaimana cara menghadapinya? Oke baik, kalau untuk penanganan pengaduan sendiri, kalau di kantor cabang Kediri agak banyak ya karena kita terdiri dari 5 dati, yaitu di kantor cabang Kediri di kota Kediri sendiri, Kabupaten Kediri, kantor Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Nganjuk. Artinya memang untuk peserta JKN itu kan luas ya, jadi banyak banget pengaduan yang disampaikan ke KC. Baik dari kantor cabang maupun di kabupatennya, itu mengenai layanan yang ada di fasilitas tingkat pertama maupun dari rumah sakit seperti itu. Jadi banyak ya Mbak permasalahannya. Nah, kalau yang paling sering dijumpai nih peserta itu datang ke kantor cabang, seperti apa pengaduannya Mbak? Kalau untuk pengaduan sekarang mungkin sudah sedikit ya, hanya sebagai informasi saja. Karena kan memang kalau untuk penanganan pengaduan di fasilitas tingkat pertama maupun di rumah sakit itu kan sudah ada staf EP3RS atau BPJS 1 seperti itu. Biasanya untuk peserta ini awam menanyakan informasi, misalkan ketika saya melakukan pengecekan di fasilitas tingkat pertama atau lanjutan itu nama saya ada, tapi memang tidak ada pemberitahuan kalau sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan seperti itu. Rata-rata terima bantuan iuran ya Mbak Tiara, jadi ngeceknya di kantor cabang BPJS Kesehatan seperti itu. Jadi sekarang sudah cukup berkurang ya Mbak mengenai peserta pengaduan karena di rumah sakit sendiri juga ada stafnya sendiri untuk yang menangani peserta-peserta yang sedang mencari informasi atau membutuhkan bantuan nih mengenai masalah yang dihadapinya. Nah, baik kali ini kita akan membahas mengenai Semakin Shine bersama BPJS Online. Nah, BPJS Online itu seperti apa Mbak? Jadi BPJS Online itu sendiri adalah suatu bentuk layanan yang dibentuk oleh BPJS Kesehatan ya Mbak Tiara. Tapi tidak secara tatap muka, artinya melalui video conference atau misalkan melalui Zoom ya. Jadi kita antar kepala desa atau misalkan kantor desa itu kita kerjasama. Nah kita memfasilitasi peserta agar nantinya peserta tetap mendapatkan pelayanan, baik itu informasi, pengaduan, administrasi, dan lain sebagainya seperti itu. Jadi BPJS Online ini targetnya atau bekerja samanya dengan pemerintah kantor desa aja atau bisa dengan instansi lain atau badan usaha lain, Mbak? Kalau untuk sejauh ini kita fokusnya adalah peserta yang memang di luar jangkauan. Jadi memang di luar jangkauan itu artinya dia untuk jarak ke BPJS Kesehatan antar ke kantor itu untuk melakukan layanan tatap muka itu cukup jauh. Jadi memang kita membantu untuk fokus ke situ. Atau misalkan terganggu jaringan seperti itu kan biasanya kita sudah tahu ya mungkin ada namanya layanan non tatap muka di mana BPJS Kesehatan menciptakan aplikasi mobile JKN, Pandawa, dan lain sebagainya. Jadi memang untuk memungkinkan adanya layanan, jadi kan enaknya berinteraksi langsung ya, seolah-olah bertemu tapi melalui Zoom atau video seperti itu. Ya jadi utamanya sekarang untuk menjangkau ya masyarakat jauh seperti itu. Jadi sasarannya memang pemerintah desa dulu ya Mbak, karena memang kadang kan jauh nih jaraknya untuk ke kantor, jadi sangat memudahkan walaupun secara fisik nih dari BPJS Kesehatan nggak ada di kantor desa tersebut atau bertemu langsung, tapi bisa secara online bertatap muka gitu. Benar sekali Mbak Tiara. Oke, lanjut Mbak Mercy. Nah, untuk alurnya sendiri dalam mengakses BPJS Online dan juga apa ada syarat tertentu nih bagi para peserta untuk mengakses BPJS Online itu sendiri?
Iya, baik. Nah, untuk BPJS online sendiri biasanya dari kantor kita itu bekerja sama dengan perangkat desa dulu atau kantor desa ya, mengupayakan untuk jadwalnya. Biasanya memang ditentukan oleh kantor desa itu sendiri karena kan kita sebagai frontliner harus standby ya Mbak Iya. Tiara. Artinya kalau sudah ada jadwal yang ditentukan, otomatis pemerintah desa biasanya memberitahukan informasi ke masyarakat sekitarnya ya. Lalu masyarakat daftar ke kantor desa itu kan memang sudah disiapkan untuk medianya. Jadi untuk peserta itu sendiri biasanya membawa administrasi saja sih seperti KTP atau kartu keluarganya. Itu kan sekarang kita tidak boleh minta ke fotokopi jadi Iya, dibawa kan asli pun juga nggak lebih apa-apa. praktis juga Iya. ya Mbak, sekarang serba digital juga. Benar. Dan kalau misalkan pesertanya sudah datang nih ke kantor desa, sudah melalui Zoom, nah dari kantor cabang Kediri itu menyiapkan frontlinernya Mbak Tiara. Jadi frontlinernya untuk khusus BPJS online sama saja melalui Zoom juga. Jadi nanti ada adaptasi ya antara atau ada percakapan antara si peserta dengan petugas BPJS online-nya atau frontlinernya. Jadi sama aja sebenarnya pelayanan seperti tatap muka pada umumnya. Jadi bisa melayani tentang informasi, penanganan pengaduan maupun administrasi. Nah, kalau misalkan pesertanya memang sudah puas atas layanan sudah tercapai, misalkan ingin melakukan perubahan data Vaskes ya, sudah dilakukan perubahan data Vaskes oleh petugasnya, nah peserta boleh pulang seperti itu Mbak Tia. Jadi misalnya ini Mbak, ada 10 peserta yang datang ke kantor desa tersebut. Nah, bagaimana cara misalnya manggil satu persatu peserta itu? Apakah yang mengarahkan dari kantor desa atau gimana? Oke, baik. Kalau misalkan untuk antrian ya, dari antrian tuh memang didahulukan adalah yang peserta datang duluan. Biasanya memang kita dibantu oleh si perangkat desanya, seperti itu. Biasanya urutan, karena memang fokus kita kan adalah melayani semua. Jadwalnya itu kurang lebih minimal adalah 2 jam untuk pelayanan. Jadi dari jam 8 sampai jam 3 sore. Sesuai dengan pesertanya aja Mbak Tiara. Kalau misalkan pada daerah tersebut memang rame, ya kita harus melayani semuanya. Jadi tetap dibantu oleh perangkat desanya itu Iya, ya untuk mengkondisikan para pesertanya. Benar sekali. Oke, Mbak Mercy, di BPJS Online sendiri jenis layanannya itu seperti apa dan kebanyakan nih para peserta itu yang diminta itu seperti apa? Oke, baik. Nah, untuk BPJS online sendiri biasanya untuk semua administrasi ya Mbak Tiaranya, baik perubahan data, perubahan Vaskes atau lain sebagainya. Nah, fokus kita adalah pendaftaran peserta mandiri. Dan untuk peserta mandiri itu kan memang dari awal kita sudah informasikan nggih Pak Tiara ya, untuk pembayarannya tepat waktu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap awal bulan. Dan kita juga biasanya kalau untuk peserta mandiri kan sebelumnya adalah peserta non JKN. Iya. Artinya kita jelaskan ketika sudah jadi peserta JKN, nah peserta ini tahu nih akan hak dan kewajibannya. Jadi kalau misalkan atas kewajibannya itu adalah peserta harus bayar tepat waktu, tidak boleh menunggak, karena kalau menunggak itu kan ada denda layanan. Dan untuk haknya itu peserta mendapatkan pelayanan. Kalau misalkan memang sudah dibayarkan, berarti kan ke pesertanya sudah bisa aktif ya, Jadi bisa langsung bisa digunakan. pergi ke fasilitas kesehatan Seperti ya yang itu. dituju. Sekarang juga kan udah gampang nih, cukup Iya. menggunakan KTP saja atau nanti bisa install aplikasi mobile JKN. Nah, di dalam aplikasi mobile JKN sudah ada kartu KIS digitalnya. Ya, karena kan juga tidak banyak orang mengetahui karena sebelum-sebelumnya itu masih diberikan kartu Mbak. Jadi kalau misalnya ada peserta yang ingin mendaftar baru itu pasti menanyakan kartunya. Jadi peserta juga diedukasi ya bahwa kalau sekarang itu sudah tidak ada kartu jangan menggunakan aplikasi mobile JKN itu. Iya, benar sekali. Seperti itu. Oke Mbak Mercy, apa sih kelebihan dari BPJS Online ini? Baik, untuk BPJS online sendiri itu kan layanan non tatap muka yang menjangkau peserta yang sulit datang ke kantor dikarenakan memang kehalang oleh jarak dan jaringan Mbak Tiara. Jadi dengan adanya BPJS online ini dapat membantu nih masyarakat yang memang jaraknya jauh seperti kalau itu. misalnya kurang nggak ada kendaraan Benar. atau misalnya susah sinyal, Susah sinyal gitu ya. seperti itu. Lagi pula kan kalau untuk BPJS online sendiri itu pesertanya langsung berinteraksi dengan frontliner, jadi petugas BPJS online. Apa yang disampaikan dan diselesaikan juga langsung oleh frontliner tersebut. Jadi cukup jelas ya informasi yang disampaikan, seperti itu mungkin. Tidak ada bedanya juga ya dengan datang langsung nih. Jadi nggak perlu jauh-jauh sampai misalnya harus menempuh jarak berapa kilo atau mungkin kalau memang di daerahnya tersebut jauh dari kantor bisa menempuh jarak berjam-jam. Dengan BPJS Online ini bisa langsung ketemu secara langsung walaupun dengan virtual gitu ya. Oh ya, ada nggak himbauan dan juga harapan nih kepada masyarakat Mbak Mercy? Ya.
Harapannya untuk masyarakat semoga sehat selalu ya Mbak Tiara, walaupun memang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, jadi tetap menjaga pola makan, pola hidup agar kita selalu sehat. Dan bagi yang belum terdaftar peserta JKN, silakan mendaftarkan diri sebagai peserta JKN dikarenakan memang pahalanya banyak ya Mbak Tiara. Jadi untuk peserta yang sehat itu membantu peserta yang sakit. Iya, karena konsepnya juga gotong royong ya Mbak Mercy. Dan jangan lupa juga untuk BPJS Kesehatan selalu memfokuskan layanan, jadi agar cepat, mudah, dan setara. Makanya BPJS Kesehatan menciptakan layanan tatap muka maupun layanan non tatap muka seperti itu. Nah, untuk layanan tatap muka contohnya adalah BPJS online ini, semoga nanti bisa bermanfaat bagi masyarakat yang luas yang terhalang jarak dan jaringan, bisa memanfaatkan BPJS online dengan baik seperti itu Mbak Tiara. Oke, mungkin cukup sekian dari perbincangan kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para peserta JKN. Mungkin cukup sekian perbincangan kita mengenai BPJS Online. Terima kasih Mbak Mercy atas kesediaan waktunya memberikan informasi yang sangat bermanfaat ini ya bagi para peserta JKN. Jangan lupa untuk selalu nonton podcast Kediri Kasih Tahu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. BPJS Kesehatan.